Ketika logika manusia udah berkata habis nih, iman berkata Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Sebuah perpisahan paling tidak masuk akal dalam sejarah. Yuk kita pelajari teman-teman. Bayangin teman-teman adalah seorang wanita yang baru saja melahirkan. Tubuh masih lemah, bayi merah masih dalam gendongan. Lalu suami yang paling Anda hormati membawa Anda berjalan jauh, sangat jauh, hingga tiba di sebuah lembah yang sunyi. Nggak ada pohon, nggak ada air, dan nggak ada bangunan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Cuma ada pasir, panas, batu cadas, dan matahari yang membakar kulit. Lalu suami kemudian berbalik badan, hendak pulang dan meninggalkan Anda berdua sendirian dengan bayi. Sendirian, nggak ada bekal, nggak ada tetangga buat minta tolong. Secara logika manusia ini adalah udah habis nih kayak gini nih. Secara perlahan habis. Tapi secara logika seorang ibu yang mulia ini, Masya Allah, ini adalah ketegaan yang tak termaafkan seharusnya. Gimana mungkin seorang ayah meninggalkan darah daging di tempat di mana kematian mengintai dari setiap sudut? Namun wanita mulia itu, Siti Hajar, tidak berteriak histeris menyalahkan suami. Beliau hanya mengejar Ibrahim alaihissalam dan bertanya pada satu hal. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan ini kepadamu? Saat Ibrahim mengangguk mengiyakan, seketika itu juga wajah cemas Hajar berubah menjadi ketenangan yang menghuncam bumi. Kalimat yang keluar dari lisannya adalah proklamasi iman yang terindah. Jika demikian, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Detik itu logika manusia mati, logika iman bangkit teman-teman. Dan inilah awal mula kenapa jutaan manusia hari ini bisa menginjakkan kaki di tanah suci. Saudaraku, para perindu Baitullah yang dirahmati Allah, seringkali posisi kita saat ini mirip dengan Siti Hajar. Kita merasa berada di lembah gersang kehidupan. Kita ngelihat rekening tabungan isinya gersang, ngelihat utang-utang tumpukannya menggunung kayak bukit batu, ngelihat harga paket umroh naik terus, gaji nggak seberapa. Aduh, logikanya nggak masuk nih. Mustahil, nggak bisa berangkat. Uang dari mana? Keperluan anak sekolah aja susah, apalagi ke Mekah. Rasa takut itu wajar teman-teman. Cemas juga wajar. Tapi kita belajar dari ibunda kita, Siti Hajar. Saat air susu kering dan tangisan Ismail alaihissalam makin keras, Siti Hajar tidak duduk diam meratapi nasib. Hajar tidak mengutuk Ibrahim yang pergi. Dia juga tidak menyalahkan Allah. Apa yang beliau lakukan? Bergerak. Siti Hajar berlari ke Bukit Safa. Kosong. Turun. Lari lagi ke Bukit Matwarah. Kosong. Apakah beliau berhenti? Tidak. Lari lagi ke Safa, lalu ke Marwah, lari lagi, bolak-balik 7 kali. Bayangin capeknya gimana? Bayangin panasnya gimana? Secara logika, berlari bolak-balik di tempat yang sama tidak akan menghasilkan air. Dan ini nggak masuk logika manusia ya. Lari tempat yang sama tapi